Pernahkah Anda membayangkan, kalau seseorang berani ditanya soal neraka langsung oleh ulama besar, tapi malah jawabnya bikin semua orang ngakak sekaligus mikir keras? Itulah yang terjadi saat Abu Nawas ditanya dengan pertanyaan yang paling sulit dan paling menegangkan. Tapi entah kenapa, jawabannya justru bikin semua orang terdiam, lalu tertawa. Sebelum lanjut ke kisah kocak tapi penuh hikmah ini, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan kisah lucu dan penuh makna dari Abu Nawas berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Tapi ingat, tonton sampai akhir ya, karena jawaban Abu Nawas kali ini benar-benar tidak terduga. Pagi itu, Baghdad terlihat damai. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma kopi yang baru diseduh dari kedai di sudut pasar. Burung-burung beterbangan rendah, dan matahari mulai menampakkan wajahnya di balik kubah masjid yang berkilau. Di tengah keheningan itu, masjid besar di pusat kota menjadi tempat berkumpulnya para ulama ternama. Mereka duduk melingkar di atas karpet merah, masing-masing dengan kitab tebal di pangkuan dan dahi berkerut karena sedang membahas hal yang sangat serius, tentang akhirat, surga, dan neraka. Saudaraku, kata salah satu ulama yang jenggotnya putih seperti kapas, kita semua tahu surga itu tempat penuh kedamaian. Tapi, apakah kita sudah benar-benar paham seperti apa hakikat neraka? Yang lain mengangguk, wajah mereka penuh tanda tanya. Ada yang memegang janggut sambil berpikir dalam, ada yang mengelus kepala karena bingung, dan ada juga yang mulai mengantuk karena topiknya berat sekali. Suasana mulai tegang. Mereka saling bertukar pendapat, tapi tak satu pun yang berani menyimpulkan. Lalu tiba-tiba, seorang ulama muda yang duduk di sudut ruangan mengangkat tangan dan berkata pelan, "Kalau soal logika dan kata-kata tajam, bukankah ada satu orang di Baghdad yang selalu punya jawaban tak terduga?" Semua langsung menatap ke arahnya. "Siapa?" tanya salah satu ulama tua. "Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas?" jawabnya sambil menahan senyum. Begitu nama itu disebut, beberapa ulama langsung saling pandang dengan wajah antara jengkel dan penasaran. "Abu Nawas lagi, Abu Nawas lagi," keluh seorang ulama gemuk. Dia itu aneh. Kalau ditanya serius, jawabnya bisa bikin satu kota tertawa. Tapi entah bagaimana, di balik tawanya selalu ada sesuatu yang menampar hati. Yang lain menimpali. Betul, tapi justru itu yang menarik. Kadang, kebenaran disampaikan lewat cara yang lucu. Akhirnya, setelah perdebatan singkat, mereka sepakat, panggil Abu Nawas. Seorang santri muda berlari keluar dari masjid, melewati gang-gang sempit Baghdad. Di sepanjang jalan, orang-orang bertanya, "Ada apa? Kenapa tergesa-gesa?" Sang santri menjawab cepat, "Para ulama akan menanyai Abu Nawas tentang neraka." Seketika kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin padang pasir. Tak butuh waktu lama, berita itu sampai ke telinga pedagang, pengrajin, bahkan anak-anak kecil. "Wah, ini pasti seru. Kalau Abu Nawas yang bicara, pasti ada sesuatu yang bikin ngakak tapi juga mikir," kata seorang pedagang kurma sambil menutup lapaknya. Orang-orang pun mulai berdatangan ke masjid. Ada yang membawa tikar, ada yang membawa air minum, bahkan ada yang membawa kipas dari daun kurma, seolah akan menonton pertunjukan besar. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana di pinggir kota, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma sambil menggambar sesuatu di pasir. Ia tampak santai, seperti biasa. Seekor kucing duduk di sampingnya, dan di depannya ada segelas air yang mulai hangat karena sinar matahari. Tiba-tiba seorang santri datang tergesa-gesa, napasnya terengah-engah. "Abu Nawas, para ulama memanggilmu ke masjid besar." Abu Nawas menoleh pelan, mengangkat alisnya, dan bertanya dengan nada ringan, "Ulama? Masjid besar? Wah, saya ini bukan ulama, apalagi besar. Saya cuma rakyat biasa yang kadang lapar sebelum zuhur." "Bukan main-main, Abu Nawas," jawab si santri. "Mereka ingin menanyaimu tentang hal yang paling berat di dunia ini, tentang neraka." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Ah, begitu ya? Pertanyaan yang panas sekali. Untung cuaca hari ini sejuk, kalau tidak, saya bisa meleleh duluan sebelum sampai masjid." Dengan santai, Abu Nawas berdiri, menepuk-nepuk bajunya yang penuh debu, dan mengenakan sorbannya yang sedikit miring. Ia sempat menatap kucing di sampingnya dan berkata, "Doakan saya, ya. Kalau saya tak kembali, berarti pertanyaannya benar-benar membuat panas." Si santri hampir tertawa tapi menahannya, takut dianggap tidak sopan. Begitu mereka berdua berjalan menuju masjid, orang-orang di jalan menatap dan berbisik-bisik, "Itu dia,
Abu Nawas. Katanya mau ditanya tentang neraka. Waduh, kalau salah jawab bisa panjang urusannya. Tapi Abu Nawas tetap melangkah santai, bahkan sempat mampir sebentar ke kedai kopi. Sebentar, saya haus dulu, katanya sambil meneguk seteguk kopi hangat. Siapa tahu, setelah ini yang hangat berubah jadi panas. Orang-orang di kedai tertawa. Salah satu dari mereka berkata, Abu Nawas, kamu ini benar-benar tak pernah takut, ya? Abu Nawas menatapnya dan menjawab ringan, takut itu wajar, tapi kalau kebanyakan takut, nanti akalnya malah kedinginan. Begitu sampai di halaman masjid, Abu Nawas melihat kerumunan besar. Semua mata tertuju padanya. Anak-anak berdesakan ingin melihat dari dekat. Para pedagang lupa menutup lapak. Bahkan seekor kambing ikut berdiri di sudut halaman, entah siapa pemiliknya. Abu Nawas melangkah perlahan ke dalam masjid. Suasana tiba-tiba hening. Hanya suara langkahnya yang terdengar. Seorang ulama berdiri dan berkata dengan suara tegas, Abu Nawas, kami memanggilmu untuk menjawab pertanyaan penting. Hari ini, kami ingin mendengar pandanganmu tentang neraka. Semua menahan napas. Tapi bukannya tegang, Abu Nawas malah tersenyum dan menjawab, pertanyaan yang sangat berat. Wahai para ulama, bolehkah saya duduk dulu? Takutnya kalau berdiri terlalu lama, nanti saya dikira sedang bersiap menuju ke sana. Suasana pun pecah dengan tawa. Bahkan para ulama yang tadinya serius pun tak kuasa menahan senyum. Namun di balik tawa itu, semua sadar, jawaban Abu Nawas kali ini mungkin akan jadi yang paling sulit, paling berani, dan paling tak terduga dari semua kisah sebelumnya. Dan begitulah, pagi yang awalnya tenang berubah menjadi panggung besar di mana akal, tawa, dan hikmah akan bertemu dalam satu percakapan yang panas, bukan karena matahari, tapi karena topik yang akan membuat setiap orang berpikir dua kali sebelum berbicara tentang neraka. Masjid besar Baghdad hari itu penuh sesak. Warga dari segala penjuru datang, mulai dari pedagang, petani, sampai murid-murid kecil yang biasanya hanya tahu bermain gundu di pelataran. Semuanya berdesakan ingin menyaksikan momen langka. Abu Nawas dipanggil oleh para ulama untuk menjawab pertanyaan tentang neraka. Di dalam masjid, para ulama sudah duduk rapi di barisan depan. Wajah mereka serius. Tangan mereka memegang kitab, dan di depan mereka diletakkan kendi air, entah untuk diminum atau untuk menenangkan diri kalau suasana mulai panas. Sudah lama aku ingin tahu, kata ulama tertua di antara mereka. Seberapa jauh Abu Nawas berani berbicara tentang sesuatu yang bahkan para cendekiawan takut membahasnya. Yang lain menimpali, jangan-jangan nanti jawabannya seperti biasa, bikin bingung tapi juga bikin ngakak. Belum sempat perbincangan mereka selesai, dari kejauhan terdengar suara sandal menyeret perlahan. Suara itu makin lama makin dekat. Semua kepala serempak menoleh ke arah pintu masjid. Dan di sanalah, muncul sosok yang sudah lama mereka tunggu, Abu Nawas. Tapi, seperti biasa, kehadirannya tidak pernah biasa. Ia datang dengan memakai jubah yang agak miring, sorban yang diikat seadanya, dan di tangannya, entah kenapa, membawa kipas dari daun kurma. Padahal pagi itu udaranya tidak panas sama sekali. Justru angin sejuk bertiup pelan, membuat tirai masjid bergoyang lembut. Melihat pemandangan itu, beberapa ulama langsung berbisik-bisik. Kenapa dia bawa kipas? Mungkin takut kepanasan karena topiknya tentang neraka. Wah, bisa jadi. Abu Nawas masuk sambil tersenyum ramah. Ia tidak langsung duduk, melainkan menyapu pandangan ke seluruh ruangan seolah sedang menilai suasana. Assalamualaikum, para ulama dan hadirin sekalian, katanya santai. Apakah ini pengajian, musyawarah, atau sidang panas? Beberapa jamaah tak kuasa menahan tawa kecil. Tapi para ulama tetap menjaga wibawa, meski terlihat ada yang menutup mulutnya agar tidak ikut tertawa. Seorang ulama tua menjawab dengan tenang, Abu Nawas, kami memanggilmu untuk membahas hal yang sangat penting. Kami ingin tahu pendapatmu tentang neraka. Abu Nawas pura-pura kaget, matanya melebar. Wah, tentang neraka? Saya kira mau ditanya tentang resep membuat roti datar. Tawa pun pecah di seluruh masjid. Bahkan kambing yang tadi ikut di halaman seolah ikut mengembik pelan, seakan paham suasana. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menatap ulama yang bertanya dan berkata dengan wajah serius tapi nada yang tetap santai. Wahai ulama yang mulia, saya ini orang biasa. Saya belum pernah ke sana, jadi jangan harap saya bisa kasih deskripsi lengkap tentang neraka. Tapi kalau ditanya soal panas, nah, saya pernah duduk di dapur umum saat Ramadan,
Itu sudah cukup memberi gambaran. Semua tertawa keras kali ini. Tapi di antara tawa itu, terselip rasa penasaran. Seperti apa sebenarnya jawaban Abu Nawas nanti? Apakah ia akan menjawab dengan lelucon atau justru dengan kebijaksanaan yang menusuk? Melihat semua orang menatapnya, Abu Nawas melangkah ke depan. Ia duduk bersila, menaruh kipasnya di samping, dan berkata, "Sebelum saya menjawab, izinkan saya memastikan satu hal. Pertanyaan ini untuk menguji ilmu saya atau menguji kesabaran saya." Para ulama saling pandang. Ada yang hampir tersenyum, ada yang pura-pura batuk untuk menutupi tawa. "Ini pertanyaan ilmiah, Abu Nawas," jawab ulama utama dengan nada datar. "Ah, syukurlah," kata Abu Nawas. "Kalau pertanyaannya soal ilmu, saya masih punya sedikit. Tapi kalau soal kesabaran, saya takut kalah dari nyamuk di malam musim panas." Tawa kembali pecah. Bahkan beberapa santri yang duduk di belakang sampai bertepuk tangan kecil. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu, di balik semua tawa, ada ujian besar menanti. Salah satu ulama yang terkenal sangat serius akhirnya bersuara. "Abu Nawas," katanya pelan tapi tegas, "kami ingin tahu bagaimana pandanganmu tentang neraka. Apa yang membuat manusia pantas masuk ke sana?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil kipasnya, mengipasi diri pelan, lalu berkata, "Pertanyaan yang sangat panas, wahai ulama. Saya harus pastikan dulu, apakah ini pertanyaan biasa atau pertanyaan yang bisa membuat saya kehilangan waktu tidur malam nanti?" "Jawab saja dengan sejujurnya," kata ulama itu, masih tegas. Abu Nawas menatap langit-langit masjid sejenak, lalu bergumam pelan, "Kalau saya jawab jujur, nanti banyak yang tersindir. Tapi kalau saya jawab bohong, takutnya saya malah langsung dipanaskan di tempat." Tawa lagi-lagi menggema. Suasana masjid yang tadinya tegang menjadi cair. Bahkan beberapa ulama yang awalnya ingin menegur Abu Nawas, kini justru menunduk sambil tersenyum malu. Namun di balik candaannya, semua orang tahu, Abu Nawas tidak pernah asal bicara. Ia bisa membuat orang tertawa di awal, tapi membuat mereka merenung di akhir. Dan kali ini, topiknya bukan main-main. Neraka, hal yang membuat banyak orang takut bahkan hanya untuk menyebut namanya. Sebelum menjawab, Abu Nawas menatap seluruh jamaah dan berkata, "Saya tidak akan menjawab terburu-buru. Pertanyaan tentang neraka tidak bisa dijawab dengan satu kalimat. Karena neraka itu bisa saja lebih dekat dari yang kita kira." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. "Bagaimana maksudmu, Abu Nawas?" tanya ulama itu pelan. Abu Nawas tersenyum kecil, menatap ke arah pintu masjid, lalu menjawab, "Sabar, wahai ulama. Saya akan jelaskan. Tapi izinkan saya duduk lebih dekat ke jendela. Kalau jawabannya terlalu panas, saya bisa langsung kena angin." Tawa kembali pecah, namun kali ini disertai rasa penasaran yang lebih dalam. Semua orang tahu, ketika Abu Nawas sudah mulai bicara dengan kalimat setenang itu, berarti sesuatu yang besar akan keluar dari mulutnya. Dan begitulah, dengan kipas di tangan dan senyum di wajah, Abu Nawas bersiap memberikan jawaban yang akan membuat para ulama terdiam, dan seluruh Baghdad membicarakannya selama berhari-hari. Suasana masjid besar Baghdad berubah total. Tadi pagi semua tampak santai, tapi kini setiap mata tertuju hanya pada satu orang, Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad yang sudah terkenal dengan jawaban-jawabannya yang tak pernah bisa ditebak. Para ulama duduk tegap, para santri menunduk hormat, dan para warga yang memenuhi halaman masjid menahan napas. Seolah-olah udara pun ikut menunggu kalimat pertama yang akan keluar dari mulut Abu Nawas. Ulama tertua yang duduk di kursi tengah akhirnya membuka suara. Suaranya dalam, dan setiap katanya seolah menggema di seluruh ruangan. "Wahai Abu Nawas," katanya pelan tapi tegas, "selama ini engkau dikenal pandai berkata-kata dan mampu menundukkan orang dengan kecerdikan. Tapi hari ini, aku ingin tahu, siapa menurutmu yang paling pantas masuk ke neraka?" Begitu kata neraka disebut, suasana langsung hening. Bahkan burung yang biasa berkicau di atap masjid mendadak diam. Semua orang tahu, ini bukan pertanyaan main-main. Salah jawab sedikit saja, bisa dianggap menghina, bisa dianggap menantang ulama, bahkan bisa bikin Abu Nawas diusir dari masjid. Tapi Abu Nawas, ia malah tersenyum. Ia menatap ulama itu dengan mata tenang, lalu mengusap jenggotnya pelan. "Pertanyaan yang sangat dalam, wahai ulama, tapi juga sangat panas," katanya sambil melirik kipas di tangannya. "Saya rasa, sebelum menjawab, saya harus memastikan tidak ada yang terbakar oleh emosi duluan."
Beberapa orang tertawa kecil, tapi ulama yang bertanya tetap diam. Ia ingin mendengar jawaban sebenarnya. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu bertanya balik. Sebelum saya menjawab, bolehkah saya tahu dulu, apakah saya harus menjawab dengan ilmu atau dengan kejujuran? Ulama itu menjawab cepat, tentu saja dengan kejujuran. Abu Nawas tersenyum lebar. Baiklah, tapi bersiaplah, karena jawaban yang jujur kadang lebih panas dari api neraka itu sendiri. Semua menahan napas. Suasana tegang tapi lucu, seperti menonton sandiwara yang tak diketahui akhirnya. Abu Nawas mulai berbicara pelan. Menurut saya, orang yang paling pantas masuk neraka adalah... Ia berhenti sejenak. Semua mata membulat. Bahkan kipas di tangannya tak bergerak. Adalah orang yang paling rajin menunjuk orang lain ke neraka, padahal dirinya sendiri belum tentu di surga. Seketika, keheningan panjang menyelimuti masjid. Para ulama saling pandang. Beberapa jamaah menutup mulutnya menahan tawa, tapi tidak berani bersuara. Dan ulama yang bertanya hanya menatap Abu Nawas dengan wajah kaku, tidak tahu apakah harus marah atau kagum. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut namun penuh arti. Bukankah aneh, wahai ulama, jika seseorang sibuk memastikan siapa yang masuk neraka, tapi lupa memastikan dirinya sendiri selamat? Bukankah lebih baik menyiapkan diri untuk ke surga daripada menghitung dosa orang lain? Suara pelan itu membuat banyak kepala menunduk. Ulama muda yang tadi duduk di sudut sampai memegang dada, seperti baru saja terkena angin sejuk di tengah panasnya perdebatan. Namun ulama tertua belum menyerah. Ia berkata lagi, tapi Abu Nawas, neraka bukan perkara menuduh. Ini soal amal, soal keimanan, soal ketetapan ilahi. Abu Nawas mengangguk pelan. Benar sekali, tapi bukankah ketetapan ilahi itu rahasia? Jika rahasia itu sudah kita buka sendiri dengan menuduh orang lain, bukankah itu seperti mengaku tahu isi buku yang belum pernah dibaca? Suasana mulai berubah. Orang-orang yang tadinya datang hanya ingin tertawa, kini mulai serius mendengarkan. Kata-kata Abu Nawas terasa ringan, tapi seperti anak panah yang menancap lembut di hati. Tiba-tiba seorang ulama lain ikut bicara, suaranya keras. Abu Nawas, apakah kau sedang menuduh kami suka menghakimi? Abu Nawas mengangkat tangan dan tersenyum. Tidak, wahai ulama, saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya mengingatkan, jangan sampai seseorang sibuk membuka pintu neraka untuk orang lain, sampai lupa menutup pintu amalnya sendiri. Tawa kecil kembali terdengar, tapi kali ini disertai gumaman setuju. Abu Nawas melanjutkan dengan gaya khasnya. Saya ini hanya orang kecil yang kadang salah langkah. Tapi saya belajar satu hal, semakin sering kita merasa benar sendiri, semakin besar peluang kita tersandung oleh kesombongan. Ia berhenti sebentar, menatap semua orang, lalu menambahkan dengan nada menggoda. Dan siapa tahu, di neraka nanti ada tempat khusus untuk orang yang terlalu sibuk menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Tawa pun pecah lagi, tapi di balik tawa itu, wajah-wajah mulai terlihat merenung. Bahkan beberapa ulama terlihat mengusap janggut sambil berpikir. Kata-kata Abu Nawas, meski penuh humor, menyentuh sesuatu yang dalam. Abu Nawas kemudian menutup kipasnya dan berkata dengan nada lebih lembut, saya tidak tahu banyak tentang bentuk neraka, wahai ulama. Tapi kalau saya melihat wajah orang yang marah, dengar lidah yang kasar, dan hati yang iri, rasanya saya sudah cukup tahu seperti apa panasnya. Masjid kembali hening. Tidak ada yang tertawa kali ini. Semua seolah tersihir oleh kalimat itu. Anak-anak kecil di belakang yang tadinya ribut kini diam total. Bahkan suara burung yang tadi sempat kembali berkicau kini berhenti lagi, seolah ikut mendengarkan. Lalu, dengan nada santai, Abu Nawas berdiri dan berkata, jadi, wahai para ulama, kalau kalian ingin tahu seperti apa neraka, jangan cari di bawah tanah atau di kitab-kitab. Kadang neraka itu bisa muncul di dalam hati yang kehilangan kasih. Seketika, udara masjid terasa lebih sejuk. Orang-orang saling pandang dan mulai berbisik. Benar juga, apa yang dia bilang itu masuk akal. Abu Nawas tersenyum, menunduk sopan, lalu duduk kembali sambil menambahkan dengan nada ringan. Sekarang, kalau ada pertanyaan lain, tolong yang lebih dingin. Saya khawatir kipas saya tak sanggup lagi menahan panasnya topik ini. Semua tertawa keras. Bahkan ulama yang tadi serius pun akhirnya ikut tersenyum. Pertanyaan yang awalnya menegangkan kini berubah jadi pelajaran yang penuh makna. Dan hari itu, seluruh Baghdad punya cerita baru untuk dibicarakan. Abu Nawas menjawab tentang neraka,
bukan dengan api, tapi dengan senyum. Di tengah ruangan yang sunyi dan tegang, Abu Nawas malah duduk dengan santai. Tangannya disilangkan di dada, matanya memandangi para ulama satu persatu dengan wajah tenang. Bahkan ada sedikit senyum jahil terselip di ujung bibirnya. Semua mata tertuju padanya. Raja Harun al-Rashid pun ikut menatap penasaran. "Baiklah, wahai Abu Nawas," kata ulama yang paling tua, dengan suara bergetar menahan amarah dan rasa ingin tahu. "Kami ingin bertanya padamu, dan jawablah dengan jujur sesuai ilmu yang kau punya. Katakanlah kepada kami, di mana letak neraka sebenarnya?" Ruangan mendadak hening. Bahkan jarum jatuh pun mungkin akan terdengar. Semua menunggu jawaban Abu Nawas. Tapi alih-alih langsung menjawab, ia malah menguap lebar dan menggaruk kepala seolah baru bangun tidur. "Ah, pertanyaan bagus sekali," katanya sambil tersenyum. "Tapi, bolehkah saya bertanya dulu sebelum menjawab?" Para ulama mulai gelisah. "Tanya apa lagi? Bukankah kau yang harus menjawab?" bentak salah satu dari mereka. Abu Nawas tetap santai. "Tenang, tuan-tuan. Saya hanya ingin memastikan, kalau saya jawab nanti, apakah dijamin tidak akan langsung dikirim ke neraka karena salah ngomong?" Raja menahan tawa, sementara para ulama menatap kesal. "Jawab saja, Abu Nawas," kata sang ulama ketus. Abu Nawas pun berdiri, melangkah pelan ke tengah ruangan. Ia menatap para ulama yang duduk di seberang dengan ekspresi polos. Lalu, dengan nada pelan tapi jelas, ia berkata, "Letak neraka itu tidak jauh, tuan-tuan." Para ulama saling berpandangan. "Maksudmu apa?" Abu Nawas menatap tajam, lalu menunjuk dada salah satu ulama yang terkenal angkuh. "Neraka itu ada di sini," katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Di dalam hati yang penuh dengan kebencian, iri, dan kesombongan. Ruangan mendadak senyap. Raja Harun al-Rashid sampai menahan napas, antara kagum dan terkejut. Salah satu ulama yang duduk di samping berdiri dengan wajah merah padam. "Kau menuduh kami punya neraka di hati kami," bentaknya. Abu Nawas cepat-cepat mengangkat tangan. "Oh, tidak. Saya hanya menjawab pertanyaan. Saya tidak menunjuk siapa-siapa, cuma kebetulan jari saya mengarah ke sana." Raja hampir tertawa terbahak, tapi menutup mulutnya dengan tangan agar tetap terlihat berwibawa. Abu Nawas melanjutkan dengan gaya ceramah santai. "Begini, tuan-tuan, banyak orang sibuk mencari neraka di langit dan bumi, tapi lupa kalau neraka paling dekat itu justru bisa tumbuh di dalam hati kita sendiri. Kalau hati kita penuh amarah, dengki, dan benci, ya, hidup kita sudah seperti di neraka, walau masih di dunia." Beberapa ulama terdiam, sebagian mulai berpikir, dan sebagian lain masih cemberut. "Dan sebaliknya," lanjut Abu Nawas, "kalau hati seseorang penuh cinta, sabar, dan pengampunan, maka dimanapun ia berada, bahkan di tengah kesulitan, ia bisa merasakan surga." Seketika, suasana yang tegang berubah jadi seperti pengajian penuh renungan. Tapi Abu Nawas, dengan gaya kocaknya, tak mau membiarkan suasana terlalu serius. Ia menepuk tangan dan berkata, "Tapi jangan salah, kalau di rumah istri sedang marah dan nasi belum matang, itu bukan neraka, itu cobaan kecil saja. Neraka itu kalau dompet kosong tapi tetap sombong." Semua orang tertawa, termasuk raja. Bahkan beberapa ulama yang tadi tampak marah kini menunduk sambil tersenyum kecut. "Jadi, wahai tuan-tuan," kata Abu Nawas dengan nada tenang namun menggoda, "sebelum sibuk mencari letak neraka di akhirat, cobalah dulu melihat apakah hati kita sudah bersih dari api duniawi. Karena api yang kecil bisa jadi besar kalau disiram dengan kesombongan." Raja Harun al-Rashid mengangguk pelan, matanya berkilat tanda kagum. "Abu Nawas, kau selalu membuat mereka berpikir dua kali sebelum marah." Abu Nawas tersenyum lebar. "Itulah tujuannya, tuanku. Karena kalau saya jawab terlalu cepat, mereka tidak sempat merenung. Tapi kalau saya jawab dengan sedikit kelucuan, mereka bisa berpikir sambil tertawa. Toh, menasihati dengan senyum lebih mudah diterima daripada dengan bentakan." Semua yang hadir diam beberapa saat. Udara yang tadi tegang kini terasa ringan. Tapi para ulama belum puas. Mereka saling berbisik, dan salah satu berkata, "Jawabanmu bijak, tapi itu belum cukup. Neraka yang sesungguhnya tentu bukan hanya di hati. Katakan yang sebenarnya, wahai Abu Nawas. Di mana letak neraka yang disebut dalam kitab?" Abu Nawas menatap mereka dengan mata berkilat. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah dengan senyum yang lebih lebar.
Oh, jadi kalian mau tahu yang sesungguhnya? Baiklah, katanya dengan nada misterius. Kalau begitu, lanjutnya, bersiaplah, karena jawaban berikutnya mungkin akan membuat kalian tidak bisa tidur semalaman. Raja langsung tertawa terbahak. Hahaha, aku suka ini. Abu Nawas, lanjutkan. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu menatap para ulama dengan pandangan penuh teka-teki. Tapi, katanya sambil menunjuk ke langit-langit, jawaban itu hanya bisa aku sampaikan kalau kalian siap mendengarnya dengan hati yang tidak terbakar amarah. Dan begitulah, ruangan istana Baghdad itu kembali hening. Semua menunggu dengan rasa penasaran luar biasa, tidak tahu apakah jawaban Abu Nawas berikutnya akan semakin lucu, semakin dalam, atau justru semakin membingungkan. Begitu Abu Nawas selesai dengan jawaban pertamanya yang penuh teka-teki, suasana di istana menjadi campur aduk. Raja Harun al-Rashid masih tertawa kecil sambil mengelus janggutnya, sementara beberapa ulama tampak mulai kehilangan kesabaran. Wajah mereka merah, bukan karena malu, tapi karena Abu Nawas lagi-lagi berhasil membelokkan pertanyaan serius menjadi jawaban yang membuat mereka terpikir dua kali. Salah satu ulama muda yang duduk di barisan depan berdiri dengan bersemangat. Ia berkata lantang, "Wahai Abu Nawas, kau pandai sekali berbicara, tapi jangan pikir kami bisa dikelabui dengan jawaban indah yang hanya bermain kata. Sekarang, kami akan mengujimu dengan logika dan dalil." Abu Nawas menaikkan alisnya sambil tersenyum licik. "Wah, kalau sudah pakai kata logika dan dalil, berarti saya harus menyiapkan teh dulu. Ini pasti akan panjang," katanya santai. Raja Harun al-Rashid tertawa sampai menepuk lututnya. "Silakan, wahai ulama. Aku ingin melihat sejauh mana Abu Nawas bisa menangkis pertanyaan kalian dengan lidah tajamnya." Ulama pertama pun melangkah ke depan. Ia berkata, "Abu Nawas, kau bilang neraka ada di dalam hati yang penuh iri dan kebencian. Tapi kalau begitu, apakah surga juga ada di hati manusia?" Abu Nawas menatapnya dengan serius. "Tentu saja," jawabnya pelan. "Tapi sayangnya, tidak semua hati cukup luas untuk memuat surga." "Jelaskan," desak ulama itu. Abu Nawas berjalan pelan ke arah jendela, memandang keluar. "Bayangkan hati seperti bejana," katanya. "Kalau bejana itu diisi amarah, maka tidak ada ruang untuk kedamaian. Tapi kalau diisi kasih sayang dan ketulusan, maka meski hidup di tengah panasnya padang pasir, seseorang tetap bisa merasakan kesejukan surga." Beberapa ulama tampak tertegun. Namun ada satu ulama lain, yang dikenal paling keras kepala, segera menimpali dengan nada menantang. "Itu hanya perumpamaan. Kau pintar berpuisi, Abu Nawas, tapi kami ingin penjelasan yang nyata. Katakanlah, di mana sebenarnya neraka itu menurut ilmu dan logika? Jangan bersembunyi di balik kiasan." Abu Nawas menatap ulama itu, lalu berjalan mendekat. Dengan ekspresi serius tapi mata berkilat nakal, ia berkata, "Kalau logika yang kalian minta, maka logika pula yang akan saya berikan." Ia mengambil tongkat kecil milik pengawal istana, lalu menggambar lingkaran di lantai marmer. "Katakanlah," ujarnya sambil menunjuk lingkaran itu, "ini bumi tempat kita berpijak." Para ulama mengangguk, memperhatikan. "Lalu," lanjut Abu Nawas sambil menggambar lingkaran lain di atasnya, "ini langit. Nah, sekarang di antara keduanya, ada apa?" Salah satu ulama menjawab cepat, "Udara." "Benar," kata Abu Nawas. "Dan di bawah bumi ini, ada apa?" Ulama lain menjawab, "Tanah, batu, mungkin air, dan lapisan bumi." Abu Nawas mengangguk lagi. "Nah, kalau begitu, di mana tempat api terbesar yang terus menyala siang dan malam?" Mereka terdiam. Abu Nawas tersenyum lebar, "Yaitu di dalam perut bumi. Maka, logika saya berkata, neraka itu di bawah kita semua. Tapi tidak ada yang bisa melihatnya karena manusia tidak mampu menahan panasnya api dunia saja, apalagi api akhirat." Raja Harun al-Rashid sampai bertepuk tangan. "Wah, itu jawaban cerdas. Antara logika dan kiasan berjalan bersama." Namun ulama keras kepala tadi belum menyerah. "Kalau begitu, bagaimana dengan orang yang meninggal di laut? Bukankah mereka tenggelam? Bukan ke bawah tanah?" katanya sengit. Abu Nawas langsung mengangkat jari, tersenyum jahil. "Ah, itu pertanyaan bagus. Tapi, siapa bilang laut tidak punya dasar?" Raja tertawa lepas, sementara para ulama terdiam sesaat, mencari-cari jawaban tandingan.
Melihat wajah mereka yang kebingungan, Abu Nawas melanjutkan dengan nada sedikit menggoda. Saya tidak mengatakan bahwa neraka bisa diukur dengan penggaris atau ditunjukkan dengan peta. Yang saya maksud, setiap manusia sedang berdiri di atas lapisan kehidupan yang sewaktu-waktu bisa terbakar oleh perbuatannya sendiri. Para ulama mulai saling berbisik, seakan tak mau mengakui kalau jawaban itu masuk akal juga. Namun, agar suasana tidak kembali tegang, Abu Nawas menambahkan dengan gaya kocaknya. Tapi kalau mau tahu neraka versi dunia, datanglah ke rumah saya saat istri sedang marah karena saya lupa beli bawang di pasar. Itu panasnya luar biasa. Semua orang tertawa. Bahkan ulama yang tadi marah pun akhirnya menunduk sambil tersenyum geli. Raja Harun al-Rashid berkata, Abu Nawas, kau ini benar-benar luar biasa. Di satu sisi, kata-katamu terdengar seperti lelucon, tapi di sisi lain, ada makna yang dalam. Abu Nawas menjawab dengan tenang, itulah cara saya, tuanku. Karena terkadang kebenaran harus dibungkus tawa agar bisa masuk ke hati tanpa membuat telinga panas. Para ulama terdiam. Mereka tidak bisa membantah tanpa terlihat bodoh, tapi juga tidak bisa mengakui tanpa kehilangan wibawa. Ulama tertua akhirnya berkata lirih, baiklah, Abu Nawas, kau lulus ujian logika kami. Tapi jangan terlalu bangga dulu. Masih ada satu pertanyaan terakhir yang bahkan para ulama besar pun tidak berani menjawab. Abu Nawas menaikkan alisnya, tersenyum santai. Wah, pertanyaan terakhir? Biasanya kalau begitu, artinya sudah dekat dengan hadiah atau jebakan. Raja tertawa lagi. Hahaha, aku suka semangatmu, Abu Nawas. Baiklah, biarkan mereka memberikan pertanyaan terakhir. Siapa tahu kali ini kau tidak bisa lolos. Abu Nawas menatap para ulama dan berkata dengan tenang, silakan. Tapi ingat, kalau saya menjawab, jangan kaget kalau logikanya lebih panas dari neraka yang kalian bicarakan. Ruang istana kembali hening. Para ulama saling pandang. Lalu salah satu dari mereka berbisik kepada yang lain, menyiapkan pertanyaan penentu yang bisa menjatuhkan Abu Nawas. Namun mereka lupa satu hal. Melawan Abu Nawas sama saja dengan mencoba memadamkan api dengan minyak. Dan disinilah, permainan logika menuju puncaknya. Ruang istana Baghdad kembali dipenuhi keheningan yang berat. Para ulama, yang tadi penuh percaya diri, kini duduk dengan wajah serius. Mereka sudah mencoba menguji Abu Nawas dengan berbagai logika. Tapi entah bagaimana, pria jenaka itu selalu berhasil membalikan keadaan, membuat tawa sekaligus menyelipkan makna dalam setiap ucapannya. Namun kali ini, salah satu ulama tertua berdiri. Janggutnya panjang, wajahnya keriput, tapi matanya tajam seperti pedang. Suaranya berat saat ia berkata, wahai Abu Nawas, engkau pandai berbicara dan licin seperti belut di sungai Tigris. Tapi sekarang, kami ingin melihat apakah engkau masih bisa menjawab pertanyaan yang satu ini. Abu Nawas menatapnya dengan wajah tenang, tapi dalam hati ia berkata, wah, ini pasti yang paling rumit. Biasanya kalau pembukaannya pakai peribahasa, pertanyaannya berlapis-lapis. Ulama itu pun melanjutkan, jika benar neraka itu ada di bawah, dan di hati manusia bisa muncul api dosa, maka kami ingin tahu siapa yang pertama kali akan masuk neraka. Pertanyaan itu langsung membuat seluruh ruangan hening. Bahkan Raja Harun al-Rashid yang biasanya cepat tertawa kini ikut menegangkan tubuhnya. Pertanyaan itu berat, bukan soal letak, tapi soal siapa yang layak terlebih dahulu memasukinya. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu berkata pelan, Tuan-tuan, pertanyaan kalian ini sangat dalam, tapi saya akan mencoba menjawab dengan sejujurnya. Ia melangkah maju, berjalan pelan di hadapan para ulama, seolah sedang berkeliling mengukur siapa yang paling gelisah. Lalu ia berkata dengan suara yang lembut tapi jelas, menurut saya yang pertama kali masuk neraka bukan orang bodoh, bukan orang miskin, dan bukan pula orang yang tidak tahu agama. Ulama yang duduk di barisan depan langsung mencondongkan tubuhnya, penasaran. Lalu siapa? Abu Nawas menatap mereka satu persatu, lalu menjawab dengan senyum kecil. Orang yang paling tahu tentang neraka, tapi lupa memperbaiki dirinya sendiri. Seketika, suasana menjadi hening sekali. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa ulama menunduk pelan. Bahkan raja yang biasanya ceria pun hanya bisa terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut tapi tegas. Karena ilmu tanpa amal adalah seperti lentera yang menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Orang yang paling tahu tentang dosa tapi masih berbuat dosa, itulah yang pertama kali menyalakan api untuk dirinya. Kalimat itu meluncur begitu tenang, tapi menusuk dalam.
Semua orang di ruangan itu merasakan sesuatu bergetar di hati mereka. Namun, Abu Nawas tidak ingin membuat suasana terlalu berat. Dengan gaya khasnya, ia menambahkan sambil tersenyum, "Tapi jangan takut, Tuanku Raja. Selama kita masih suka tertawa, menolong orang lain, dan tidak sombong, insya Allah masih ada angin surga yang berhembus di hati kita." Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas lama, lalu tertawa kecil. "Kau ini benar-benar gila tapi bijak. Kata-katamu seperti racun yang manis, membuat orang tertawa dulu, baru sadar bahwa dirinya sedang dinasihati." Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, saya hanya bicara apa adanya. Dunia ini penuh orang yang sibuk menilai orang lain sesat, padahal dirinya sendiri sedang lupa arah." Beberapa ulama mulai mengusap janggut, merenung. Tidak ada yang berani membantah lagi, karena jawaban Abu Nawas tidak hanya cerdas, tapi juga menyentuh hati. Ulama tertua akhirnya berkata pelan, "Wahai Abu Nawas, engkau benar. Mungkin selama ini kami terlalu sibuk mencari neraka di luar diri, padahal api itu bisa muncul di hati siapapun yang kehilangan keikhlasan." Abu Nawas tersenyum. "Betul sekali, Tuan. Maka jangan takut pada neraka yang belum terlihat. Takutlah pada hati yang kehilangan cahaya. Sebab hati gelap lebih panas dari api dunia." Raja kemudian menepuk pundak Abu Nawas sambil tertawa. "Sungguh, engkau membuat para ulama berpikir ulang sebelum menguji orang dengan pertanyaan-pertanyaan rumit. Aku kagum, Abu Nawas. Bahkan aku sendiri jadi ingin merenung malam ini." Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata lucu, "Kalau begitu, Tuanku, saya sarankan merenung sambil minum teh dan makan kurma. Karena merenung tanpa camilan itu bisa membuat pikiran kosong malah jadi lapar." Seluruh ruangan meledak dengan tawa. Para ulama yang tadinya tegang pun tertawa juga. Keangkuhan yang tadi menyelimuti suasana seketika sirna. Namun, di balik tawa itu, semua orang sadar, kata-kata Abu Nawas bukan sekadar lelucon. Ia telah menampar mereka dengan cara paling halus dan bermartabat. Setelah suasana mulai tenang, Raja Harun berkata, "Abu Nawas, aku ingin tahu satu hal. Mengapa setiap kali orang mencoba menjatuhkanmu, justru kau yang membuat mereka malu sendiri?" Abu Nawas menjawab sambil menunduk, "Karena saya tidak menjawab untuk menang, Tuanku. Saya hanya menjawab agar orang lain berpikir. Kemenangan sejati bukan membuat orang kalah, tapi membuat orang sadar." Raja mengangguk pelan. "Sungguh dalam." Abu Nawas tersenyum lagi, lalu berkata sambil mengangkat jari telunjuk, "Tapi jangan salah, Tuanku. Kadang saya juga salah. Hanya saja, saya tahu kapan harus berhenti bicara dan kapan harus pura-pura bodoh. Karena pura-pura bodoh itu lebih aman daripada terlihat pintar tapi disalahpahami." Raja tertawa keras hingga menepuk meja. "Hahaha, engkau benar-benar Abu Nawas yang aku kenal." Dan hari itu, suasana istana berubah. Para ulama yang tadinya ingin menjatuhkan Abu Nawas malah pulang dengan kepala tertunduk, bukan karena kalah, tapi karena merenung. Kata-kata sederhana dari mulut orang yang mereka anggap lawak ternyata lebih tajam dari pedang logika. Sementara Abu Nawas sendiri, setelah keluar dari istana, menatap langit sore Baghdad dan tersenyum kecil. "Hidup ini seperti debat panjang," gumamnya. "Yang penting bukan siapa yang menang, tapi siapa yang paham maknanya." Ia berjalan pulang santai, sandal kayunya berderak di jalan batu, sambil bersenandung lagu ringan. Dan di belakangnya, cahaya senja menyinari langkahnya yang tenang, tanda bahwa kebijaksanaan tak selalu datang dari kitab tebal, tapi kadang dari hati yang sederhana dan penuh tawa. Suasana di majelis istana Baghdad yang awalnya tegang kini berubah menjadi penuh tawa. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas yang sederhana tapi dalam maknanya, para ulama dan pejabat istana saling pandang, lalu tersenyum. Bahkan wazir yang sejak awal menatap sinis kini tidak bisa menahan tawa kecil. Hanya Abu Nawas yang tetap duduk tenang, wajahnya memancarkan ketulusan dan keikhlasan. Ia tidak merasa lebih pintar, tapi bersyukur bisa membuat semua orang kembali mengingat kebesaran Tuhan melalui cara yang ringan dan lucu. Raja Harun al-Rashid memukul lembut lututnya sambil tertawa. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan nada geli namun kagum, "kau selalu punya cara menjawab pertanyaan besar dengan cara yang membuat hati ini ringan. Aku sudah menguji banyak ulama dan cendekiawan, tapi tidak ada yang bisa membuatku berpikir sekaligus tertawa seperti engkau." Abu Nawas menundukkan kepala dengan sopan. "Paduka Raja, hamba ini hanya memakai akal secukupnya dan hati seperlunya. Kadang,
Terlalu banyak berpikir justru membuat manusia lupa bahwa kebenaran sering tersembunyi dalam hal-hal yang sederhana. Kata-kata itu membuat para ulama terdiam. Seorang ulama tua yang sejak awal memandang rendah Abu Nawas kini justru mendekat. Ia tersenyum dan berkata, "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Ilmu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kadang, kita terlalu sibuk berdebat tentang siapa yang benar, hingga lupa mencari kebenaran itu sendiri." Abu Nawas tersenyum. Ia tahu, inilah saat yang tepat untuk menyampaikan hikmah. "Paduka Raja," katanya pelan, "jika boleh hamba berkata, ujian logika, perdebatan, dan tanya jawab seperti ini sebaiknya menjadi jalan untuk menumbuhkan kerendahan hati. Sebab, sehebat apapun logika manusia, tak akan mampu menjangkau seluruh rahasia ilahi." Raja mengangguk. Ia terlihat merenung sejenak, lalu berkata, "Benar sekali. Aku kini sadar. Terkadang aku terlalu ingin tahu hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Aku hanya ingin membuktikan siapa yang paling cerdas, padahal kecerdasan sejati adalah yang membawa kedamaian." Semua yang hadir terdiam, hanya terdengar suara burung di taman istana. Abu Nawas kemudian menambahkan dengan nada lembut, "Hidup ini ibarat perjalanan panjang. Kadang kita tersesat karena terlalu mengandalkan peta, padahal arah sejati ada di dalam hati. Selama hati kita jujur, langkah kita akan selalu sampai pada kebenaran." Suasana berubah menjadi syahdu. Para ulama yang tadinya saling beradu argumen kini saling menatap dengan rasa hormat. Wazir yang awalnya ingin mempermalukan Abu Nawas justru merasa malu sendiri. Ia menunduk, lalu berkata, "Aku mengaku kalah hari ini. Tapi lebih dari itu, aku belajar sesuatu yang lebih berharga dari sekadar menang." Raja tersenyum puas. Ia memerintahkan agar hari itu diumumkan sebagai hari libur istana. Semua rakyat boleh bersuka cita, karena ia ingin rakyatnya belajar dari hikmah Abu Nawas, bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari bangku tinggi, tetapi dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang melewati gang sempit Baghdad. Angin malam berembus lembut, membawa aroma rempah dan kayu bakar. Ia menatap langit sambil tersenyum kecil. "Ya Allah," bisiknya, "jika dengan sedikit canda engkau bisa membuat banyak hati mengingat MU, maka biarlah hamba terus menjadi orang yang sederhana, tapi bermanfaat." Sementara itu, di istana, Raja Harun al-Rashid menulis catatan pribadinya malam itu. Di antara kalimat-kalimatnya, ada satu baris yang paling menonjol. "Abu Nawas tidak hanya mengajariku berpikir, tapi juga mengajarkanku untuk tersenyum dalam mencari kebenaran." Keesokan harinya, kisah tentang Abu Nawas yang menjawab pertanyaan rumit dengan kebijaksanaan lucu itu menyebar ke seluruh Baghdad. Anak-anak, pedagang, bahkan para ulama di luar istana membicarakannya. Banyak yang tertawa, tapi lebih banyak lagi yang merenung. Mereka sadar bahwa ilmu tidak selalu diukur dari seberapa banyak kata yang diucapkan, tapi dari seberapa dalam makna yang tertinggal di hati. Dan begitulah, kisah Abu Nawas kali ini tidak berakhir dengan kemenangan logika, tetapi kemenangan hati. Ia berhasil mengingatkan banyak orang bahwa tawa bisa menjadi pintu hikmah, dan kerendahan hati adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, dan kisah Abu Nawas di istana Baghdad tetap menjadi pembicaraan yang tak pernah habis. Di setiap sudut pasar, di serambi masjid, hingga di warung teh pinggir jalan, orang-orang tertawa sekaligus merenung saat menyebut nama Abu Nawas. Ia bukan sekadar pelawak istana, melainkan guru kehidupan yang menyampaikan kebijaksanaan dengan cara paling menyenangkan. Bagi sebagian orang, Abu Nawas adalah sosok yang nyentrik, tak bisa ditebak, dan terkadang dianggap aneh. Namun di balik lucuannya, tersembunyi cahaya hikmah yang menenangkan hati. Ia tidak menakuti orang dengan nasihat keras, tapi menyadarkan dengan humor yang menembus logika. Setiap kata yang diucapkannya seperti membuka pintu perenungan bagi siapapun yang mendengar. Raja Harun al-Rashid pun tidak luput dari pengaruh itu. Sejak pertemuan terakhir dengan Abu Nawas, beliau sering merenung setiap malam di balkon istananya. Ia mulai melihat bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari banyaknya kitab yang dibaca, melainkan dari hati yang mampu menerima kebenaran, meski disampaikan oleh orang biasa. Ia semakin lembut dalam memimpin, lebih sabar menghadapi rakyat, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Semua itu karena ia belajar dari satu hal sederhana. Tidak semua kebenaran datang dalam bentuk serius, kadang datang bersama tawa. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tidak berubah sedikit pun. Masih suka berjalan kaki keliling Baghdad, menolong siapa saja yang butuh bantuan,
dan tentu saja masih menebar tawa kemanapun ia pergi. Ia tahu, tawa yang tulus bisa menjadi penawar hati yang gelisah. Di saat orang lain mencari kehormatan dan pujian, Abu Nawas justru mencari ketenangan jiwa dan keberkahan dalam kesederhanaan. Namun, di balik tawanya yang ceria, Abu Nawas sebenarnya selalu menyimpan doa yang dalam. "Ya Allah," katanya suatu malam di tepi sungai Tigris, "jika engkau berkenan, jadikanlah lidahku penyampai kebenaran, meski lewat canda. Dan jangan biarkan hamba lupa bahwa semua ilmu, semua akal, semua kebijaksanaan hanyalah milik MU." Langit malam Baghdad bersinar lembut. Bulan menggantung seperti lentera di atas kota tua itu. Abu Nawas menatapnya lama, seolah berbicara dengan cahaya. Ia tahu, hidup ini bukan sekadar tentang siapa yang paling pintar atau paling berkuasa, tapi siapa yang paling banyak membawa manfaat bagi sesama. Itulah sebabnya, setiap kali ia berbicara, selalu ada keseimbangan antara akal dan rasa. Pesan moral dari seluruh kisah ini sangat indah. Kebijaksanaan sejati tidak selalu datang dari keseriusan, melainkan dari ketulusan. Kadang, melalui senda gurau, seseorang bisa menyentuh hati lebih dalam daripada dengan pidato panjang. Humor yang disampaikan dengan niat baik dapat menjadi jembatan bagi kebenaran yang sulit diterima bila disampaikan dengan marah atau sombong. Dari Abu Nawas kita belajar bahwa hidup ini tidak perlu selalu kaku. Kita bisa belajar, berpikir, dan bahkan memperbaiki diri sambil tersenyum. Tawa bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa hati masih lembut dan mampu menerima pelajaran dengan lapang. Bahkan dalam hal keagamaan, tawa yang menuntun kepada kesadaran adalah bagian dari rahmat Allah yang lembut. Begitulah Abu Nawas, sosok sederhana yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah dunia Islam. Kisahnya terus hidup karena mengandung keseimbangan antara kecerdasan, iman, dan humor. Ia membuktikan bahwa dakwah tidak harus selalu dengan kata-kata berat, tapi bisa lewat cerita yang ringan dan menghibur. Ia mengajarkan bahwa manusia yang bijak bukanlah yang banyak bicara, melainkan yang mampu membuat orang lain berpikir tanpa merasa digurui. Dan untuk kita yang hidup di masa kini, pesan itu tetap relevan. Di tengah dunia yang sering dipenuhi perdebatan dan kesombongan intelektual, kita perlu meneladani sikap Abu Nawas. Rendah hati, ringan dalam berbicara, tapi dalam makna. Jadilah seperti Abu Nawas, menyampaikan kebenaran dengan hati yang penuh kasih dan senyum yang menenangkan. Akhirnya, kisah ini ditutup bukan dengan kemenangan, bukan pula dengan kekalahan, melainkan dengan hikmah. Tawa menjadi penanda bahwa kebenaran bisa datang dari arah yang tidak terduga. Dan siapapun yang mendengar kisah ini, semoga hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih terbuka, dan jiwanya lebih ringan dalam menapaki jalan kehidupan. Terima kasih telah mengikuti kisah Abu Nawas dan ujian logika dari para ulama sampai akhir. Semoga kisah ini membawa senyum dan pelajaran bagi hati kita semua. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan, menebar tawa yang mendidik, serta menjaga niat dalam setiap ucapan. Sebab, seperti Abu Nawas, siapapun dari kita bisa menjadi penyampai hikmah, asal hatinya tulus dan niatnya lillah. Jika engkau tersenyum setelah membaca kisah ini, maka Abu Nawas telah berhasil menjalankan misinya, menyampaikan kebijaksanaan dengan cara yang paling manusiawi, lewat tawa dan ketulusan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar cerita berikutnya bisa terus hadir menemani harimu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Masih bersama Abu Nawas, si cerdik nan jenaka dari Baghdad.